Shalom wanita-wanita yang diberkati Tuhan. Bersyukur kalau hari ini kita boleh sama-sama kembali berkumpul. Saya percaya kita semua dalam keadaan yang baik, karena Tuhan yang selalu bersama dengan kita dan menyertai kita. Amin. Tiba saatnya kita akan kembali beribadah. Kita akan sama-sama berikan waktu kita akan merenungkan setiap kebaikan Tuhan bagi kita semua. Mari kita ucapkan syukur kita bagi Tuhan. Kita buka suara kita ucapkan syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih karena Engkau Allah yang setia bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih untuk hari demi hari Tuhan yang Engkau berikan bagi kami. Penyertaan-Mu sempurna bagi setiap kami. Terima kasih, kami percaya masa depan kami ada di dalam tangan-Mu. Kami percaya kami tidak perlu khawatir. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu ada bagi setiap kami. Rancangan dan rencana-Mu selalu indah bagi setiap kami. Kami percaya Engkau akan memberkati setiap kami. Bahkan pemazmur berkata, Engkau akan menopangkan tangan-Mu dan memberkati setiap kami. Bahkan Engkau akan menyertai setiap jalan kami Tuhan. Kami tidak perlu takut Tuhan kemanapun kami pergi, karena kami percaya Engkau yang selalu ada dan Engkau selalu menyertai kami Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, saat ini kami mau memberikan semua yang terbaik bagi Engkau. Kami mau memberikan penyembahan kami mau memberikan pujian kami bagi Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita akan sama-sama menaikkan pujian ini, sungguh indah. Jauhi Roh-Mu yang suci.
besar. Oh, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam nama Yesus, kami bersyukur pada saat ini Tuhan, kami boleh beribadah di WBI saat ini Tuhan. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, biarlah Roh Kudus memeteraikan firman-Mu dalam hati kami, sehingga kami boleh mengerti, memahami, dan melakukan kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom kaum wanita Bethel Indonesia yang dikasihi Tuhan. Saya sangat berharap sekali kita semua dalam keadaan sehat. Jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan, pakai masker, rajin cuci tangan, jaga jarak, dan hindari kerumunan. Mari kita buka dalam Mazmur 133 ayat 1-3. Saya akan bacakan. Nyanyian Ziarah Daud. Judulnya, Persaudaraan yang Rukun. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Tema yang diberikan pada saya adalah hidup rukun membawa berkat. Perikop yang telah kita baca tadi, kita sering mendengarnya, kita sering menyanyikannya lagi.
bahkan ya sambil bergoyang. Lagu ini memang asik untuk dinikmati. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Sering sekali kita merenungkan, sering kali kita menyanyikan lagu ini. Saat ini, mari kita dengarkan apa yang Tuhan kehendaki dalam firman Tuhan pada hari ini. Dikatakan di sini, di ayat yang pertama, nyanyian ziarah Daud. Ziarah di sini bukan ziarah ke kuburan, tapi ziarah ke Yerusalem. Maksudnya Daud menyanyikan ini ya ketika Daud dan bangsa Israel ya beribadah kepada Allah di Yerusalem. Dia naik ke pegunungan Yehuda di mana bait Allah itu berada. Lanjut, sungguh satu kata penekanan ya, meyakinkan bahwa benar-benar seperti yang kita meyakinkan seseorang, sungguh loh kejadian itu benar. Kata-kata sungguh ini Daud meyakinkan dalam nyanyian ini bahwa sungguh alangkah baiknya dan indahnya. Baik dan indah ya dalam Alkitab NIV diterjemahkan baik dan nyaman atau menyenangkan. Bukan hanya indah untuk dilihat ya, tetapi menyenangkan untuk dirasakan. Apa yang sungguh alangkah baik dan menyenangkan itu? Dikatakan di sini, apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Istilah saudara-saudara, ahim, ya, bisa digunakan dalam konteks keluarga. Kata ahim merujuk pada saudara-saudara dalam keluarga inti atau keluarga besar. Apa yang dituliskan dalam Mazmur ini sangat cocok dengan konteks keluarga. Siapa yang tidak menginginkan kebersamaan dalam sebuah keluarga? Bagi yang sudah memilikinya pasti tahu betapa indahnya ya kebersamaan semacam itu. Hidup keluarga, suami istri, rukun, damai, sejahtera, orang tua dengan anak, ya, bergaul dengan kerukunan, dengan keintiman, dengan kemesraan yang Tuhan berikan. Saya punya tetangga yang saya panggil emak dan engkong, hidupnya sudah 80 tahun. Ya. Saya melihat hidupnya rukun. Si emak menuntun si engkong ini berjalan karena kakinya ya sudah sulit untuk berjalan. Demikian juga ya ketika mama saya ada, papa dan mama ya berjalan selalu bergandengan tangan. Tidak pernah saya mendengar pertengkaran ya di hadapan anak-anak. Bahasa Sundanya mah manilayut. Orang yang mengalami kerukunan dan yang melihat orang itu sangat menyenangkan. Walaupun Mazmur 133 bisa diterapkan dalam konteks keluarga, penggunaan ya, Mazmur 33 ini di masa lampau mungkin bukan seperti itu. Ya. Mazmur ini dipakai dalam konteks yang lain, yang lebih luas, yaitu seluruh umat Tuhan, bangsa Israel. Ya. Dua Mazmur ziarah yang lain, yaitu Mazmur 132 dan 134, ya. Jika istilah ahim di ayat yang pertama ini dipakai, ya, dipahami sebagai saudara-saudara sebangsa dan seiman. Artinya seluruh umat Tuhan. Tidak hanya keluarga inti, tidak hanya keluarga besar, tapi keluarga di dalam Tuhan. Jadi kerukunan tidak hanya ya di dalam keluarga inti saja. Tidak hanya di dalam keluarga besar kita saja. Ya.
tapi lebih luas lagi dalam keluarga Tuhan, keluarga seiman, ya, keluarga sebangsa. Mari ibu-ibu hidup tong pasea wae, capek pasea wae. Energi kita terbuang, ya. Karena itulah keindahan dan menyenangkan apabila sesama saudara seiman hidup dalam kebersamaan dan dalam kesatuan. Life together in unity. Berada di dalam yang sama, ya, belum tentu memiliki kebersamaan. Mengerjakan sesuatu bersama-sama juga tidak selalu berarti menunjukkan kebersamaan. Kebersamaan yang dibatasi oleh pekerjaan, tempat, bahkan sering kali malah, ya, sering menimbulkan masalah yang bisa memecah kebersamaan. Jadi, yang paling penting bukan di mana kita bersama, melainkan bagaimana kita bersama. Bukan tentang bagaimana kita mengerjakan sesuatu bersama-sama, melainkan kita meletakkan hati kita, ya, bersama-sama. Jadi kata kuncinya adalah hati. Bagaimana hati kita ketika kita bersama-sama? Apakah ada satu kesatuan? Apakah ada kebersamaan? Apakah ada saling menghormati? Apakah ada saling pengertian? Disitulah letaknya, ya, letak hati kita. Kerukunan dan kebersamaan dalam kesatuan. Bukankah ini yang dikehendaki Tuhan Yesus? Karena begitu pentingnya, ya, kesatuan ini, Yesus berdoa kepada Bapa di dalam Yohanes 17 ayat 20-21. Supaya mereka semua, yaitu orang-orang yang percaya pada Yesus, menjadi satu. Yesus menginginkan satu kesatuan di dalam tubuh Kristus. Yesus menginginkan satu unity di dalam umat Tuhan. Oleh karena itu, kaum wanita Betel Indonesia bersatu, hidup rukun, dan alami indahnya unity. Seberapa indahnya hidup dalam kerukunan yang ada di dalam unity ini? Pemazmur menggambarkan ada dua gambaran, ya, orang, kelompok yang hidup di dalam kerukunan. Gambaran yang pertama yang digambarkan oleh pemazmur ini adalah seperti minyak yang baik. Gambaran yang pertama adalah tentang minyak. Dalam budaya Yahudi, ya, minyak menjadi elemen penting dalam suatu pesta. Minyak melambangkan sukacita. Ketika orang hidup rukun, ketika dia bersama-sama dengan kesatuan, dengan unity, maka sukacita itu akan terjadi. Bisa dibaca dalam Mazmur 23 ayat yang ke-5. Namun, yang dibicarakan dalam Mazmur 133 ini bukan sembarang minyak. Ini lebih dari sekedar minyak pesta biasa. Tadi minyak menggambarkan sukacita. Minyak yang dimaksud oleh pemazmur Daud ini adalah minyak yang baik. Seperti yang ada di dalam ayat yang pertama tadi. Seperti minyak yang baik. Minyak yang baik. Dalam konteks ini, pemazmur memikirkan bahwa minyak yang baik itu adalah minyak yang khusus untuk para imam. Bisa dibaca dalam Keluaran 30 ayat 22-33. Minyak ini begitu spesial sehingga tidak boleh dibuat dan digunakan untuk keperluan yang lain. Minyak yang spesial. Artinya, minyak melambangkan keberhargaan. Minyak melambangkan
sesuatu yang berharga, yang sangat baik. Dalam hal ini artinya apa? Kerukunan itu adalah suatu yang sangat berharga, sangat yang baik. Keberhargaan minyak ini ya, sangat dibutuhkan oleh umat Tuhan. Pemazmur juga menekankan bahwa jumlah minyak di sini dikatakan meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Artinya apa? Minyak yang melimpah-limpah sampai dia membasahi ya janggut dan jubah Harun. Orang-orang Israel pada waktu itu pasti membayangkan betapa semerbak harum yang ditimbulkan oleh minyak yang begitu melimpah oleh seorang imam. Seperti Maria ya, yang mengurapi Yesus dengan minyak narwastu. Semerbak. Dengan demikian, kerukunan, kebersamaan membuat bau yang harum, yang menyenangkan, yang membuat orang tertarik kepada bau-bauan yang harum itu. Gambaran yang kedua yang berkaitan ya, tentang kerukunan ini adalah di ayat yang ketiga. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Pemazmur menggambarkan kerukunan tidak hanya sekedar minyak. Tapi apa? Menggambarkan sebagai embun. Embun yang turun dari gunung Hermon ke gunung-gunung Sion. Gambaran ini tidak boleh ditafsirkan secara harfiah. Ya, seolah-olah embun dari gunung Hermon bisa turun ke bukit Sion. Karena jarak antara dua gunung ini dan bukit itu adalah ya, sekitar 400 km. Jadi dari perspektif Israel waktu itu, embun seringkali melambangkan berkat atau kehadiran Tuhan. Ketika umat Tuhan rukun, ketika keluarga rukun, di situ Allah hadir, di situ berkat Tuhan dicurahkan. Embun juga menceritakan atau menentukan hasil panen. Di Zakaria 8 ayat 12. Ketika tidak ada embun, tidak ada panen. Embun juga ya, sangat diperlukan ya, dengan penentuan hujan. Tidak ada embun sama dengan tidak ada hujan. Di dalam 2 Samuel 1 ayat 21. Embun juga sangat berharga karena itu ya melambangkan juga perkenanan. Bisa dibaca dalam Amsal 18 ayat 12 ya. Perkenanan seorang raja. Bagaimana ya seorang raja itu berkenan? Bagaimana Allah itu akan hadir berkenan dalam keluarga kita? Ya, kalau keluarga kita ribut aja, kalau keluarga kita paseawai, bahasa Sundanya. Oleh karena itu, kerukunan sangat diperlukan bagi umat Tuhan. Kebersamaan umat merupakan salah satu pintu menuju berkat ilahi. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat.
ketika ada kebersamaan, ketika ada kerukunan, ketika ada kesatuan, Tuhan akan memerintahkan berkat-berkat-Nya. Di sini saya tidak berbicara tentang berkat jasmani saja atau ekonomi saja. Ya. Berkat rukun adalah berkat sukacita. Ketika keluarga itu rukun, ketika keluarga itu bersama-sama, ketika keluarga itu dalam kesatuan, disitulah ada damai sejahtera. Karena Tuhan hadir di dalam keluarga yang rukun. Berkat juga melambangkan tentang kehadiran Tuhan. Seperti yang tadi sudah diceritakan. Bahwa ketika kerukunan itu terjadi, berkat Allah, kehadiran Allah akan ada. Tidak ada satupun ya keinginan kita selain daripada kehadiran Tuhan. Karena ketika Allah itu hadir, ya, Tuhan akan semakin erat, semakin dekat, semakin kita mengenal Tuhan. Berkat juga melambangkan penyenangan, ya, kesenangan. Berkat yang menyenangkan. Ketika suami istri rukun, tentu itu akan menyenangkan. Dilihat oleh anak-anak, dilihat oleh tetangga. Dan kita akan menjadi berkat. Bau harum yang mengharumkan itu akan keluar. Oh, orang Kristen hidupnya rukun ya. Persaudaraan orang Kristen itu sangat erat. Ayo, sekali lagi, ibu-ibu, kaum wanita Betel Indonesia, hidup rukun, ya, bersama, ya, dalam keluarga inti, suami istri, dengan anak-anak, dengan sesama kita. Mari, kita hidup rukun, hidup bersama. Pertanyaannya, bagaimana supaya kita hidup rukun? Ada 3 hal yang saya dapatkan, ya, sebenarnya banyak, ya, karena masalah waktu. Ya. Yang pertama, bagaimana supaya kita hidup rukun adalah berdamai. Yang pertama, berdamai dengan Allah. Ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia terpisah dengan Allah, manusia menjadi seterunya Allah, maka tidak akan ada damai karena terjadi permusuhan antara manusia dengan Allah. Oleh karena itu, berdamailah dengan Allah. Bagaimana berdamai dengan Allah? Yesus turun ke dalam dunia. Dia mati di atas kayu salib, menebus dosa-dosa kita untuk memperdamaikan manusia dengan Allah. Datang pada Yesus, akui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka engkau akan diperdamaikan dengan Allah. Berdamai dengan siapa? Dengan diri kita sendiri. Seorang yang tidak bisa berdamai dengan dirinya sendiri, dia tidak akan bisa berdamai dengan orang lain. Dengan dirinya sendiri juga dia bergumul, bergelut. Mungkin saudara menyesali, ya, kenapa saya lahir dalam keluarga ini? Kenapa saya hidup begini? Terjadi penolakan. Damai. Berdamai dengan diri kita sendiri. Berdamai. Kita ini berharga di mata Tuhan. Oleh karena itu jangan menyesali kehidupan kita. Tuhan menetapkan kita dalam satu keluarga. Tuhan punya rencana yang indah bagi diri kita. Oleh karena itu Yesus mati untuk menebus kita. Karena kita berharga di mata Tuhan. Berdamailah dengan diri kita sendiri. Dan berdamai dengan sesama manusia. Berdamai dengan sama manusia. Hal yang kedua, sadari bahwa kita adalah satu tubuh Kristus.
satu tubuh Kristus. Kristus sebagai kepala, kita adalah anggota-anggota tubuh Kristus. Ya. Mata dengan tangan nggak mungkin pasea. Ya. Nggak mungkin saling iri hati. Nah, di sini ada iri hati, ada kedengkian, maka tidak akan terjadi kerukunan. Kita ini satu tubuh. Semua punya fungsi dan kegunaannya masing-masing. Jangan melihat kelebihan orang lain. Jangan melihat kekurangan orang lain. Ya. Kita punya fungsi masing-masing. Jadilah diri sendiri. Kita ini satu tubuh Kristus. Jangan saling menyakiti. Tangan kita kalau disakiti, digores ya, dengan pisau, semua tubuh akan terasa sakit. Demikian juga kita. Satu orang sedih, kita ikut sedih. Satu orang senang, kita ikut senang. Jangan sebaliknya. Orang lain senang, kita jadi sedih. Orang lain sedih, kita senang. Ya. Kita ini satu tubuh. Kita ini tubuh Kristus. Ya. Bapak, ibu-ibu punya talenta. Talenta itu Tuhan berikan. Ya. Secara khusus. Tentu talenta kita beda dengan talenta orang lain. Fungsi kita ya berbeda dengan fungsi orang lain. Oleh karena itu sadar bahwa kita ini adalah tubuh Kristus. Yang ketiga, menghormati satu sama lain. Menghormati satu sama lain. Ada kerendahan hati. Kita buka Filipi 2. Ya, Filipi 2 ayat yang ketiga. Filipi 2 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Kita menganggap orang lain itu lebih utama dari kita. Dengan segala kerendahan hati. Nah ini, kerendahan hati. Butuh kerendahan hati ya, untuk rukun. Orang yang sombong tidak mungkin. Dia akan meremehkan orang lain. Ya, maka tidak akan terjadi kerukunan. Makanya dibutuhkan kerendahan hati. Ketika orang mungkin menyinggung kita, ya sudahlah, biarkan. Ampuni dia. Ketika orang menyakiti, walaupun sakitnya di sini, ya, ampuni. Seperti Tuhan Yesus memberikan pengampunan. Kita telah menerima pengampunan dari Tuhan, masakan hal yang sepele seperti itu tidak kita lepaskan pengampunan. Kerendahan hati dan saling menghormati satu sama lain. 3 hal ini, berdamai, ya, sadari bahwa kita adalah tubuh Kristus dan hormati satu sama lain, maka kerukunan itu akan terjadi. Ayat yang terakhir kita buka di dalam Efesus 4 ayat yang ke-3. Efesus 4 ayat yang ke-3. Demikian firman Tuhan. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Kerukunan adalah harus diusahakan. Dikatakan di sini berusahalah memelihara kesatuan roh. Ketika ada kesatuan roh, maka kerukunan itu akan terjadi. Kaum wanita Betel Indonesia yang kasih Tuhan, firman Tuhan hari ini menghendaki kita hidup dalam kerukunan, kebersamaan, dan kesatuan dalam kasih Tuhan. Mari kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka berkat-berkat ilahi akan dicurahkan dalam hidup kita. Dan dunia akan melihat
bahwa tubuh Kristus, umat Tuhan, adalah umat yang rukun dan damai dalam kesatuan roh. Amin. Mari kita berdoa. Bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu saat ini. Bapa, mohon ampun Tuhan apabila kami Tuhan saat ini mempunyai hati yang tidak damai karena kami tidak rukun Bapa. Ampuni kami Bapa. Saatnya Tuhan, setelah kami mendengarkan kebenaran firman-Mu saat ini Tuhan, biarlah Engkau memberi kekuatan bagi kami, agar kami mampu melakukan kebenaran firman-Mu Tuhan, agar kami hidup rukun di dalam Engkau Tuhan, bersama-sama Tuhan, dengan teman-teman kami, dengan tubuh Kristus. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan, kami menyerahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita mengangkat tangan kita, saudara, untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau sekalian. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberikan kepada engkau sekalian damai sejahtera. Kekasih-kekasih Allah, tetaplah di tempatmu. Berkat Allah akan turun ke atasmu ketika engkau hidup dalam anugerah dan pemeliharaan Tuhan. Karena kasih karunia dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan dengan persekutuan Roh Allah yang kudus menyertai saudara saat ini, hari ini, dan terus kekal sampai fajar Maranatha. Tuhan memberkati saudara sekalian. Haleluya. Amin.